Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan NIM 1022000022. Prodi Hukum Pidana Islam semester 6B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Hukum Perlindungan Sanksi dan Korban. Dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, saya akan membuat video ini yang menjelaskan tentang materi kelompok 2. A. Program perlindungan sanksi dan korban sebagai besar negara. 1. Perlindungan fisik. 2. Perlindungan prosedural. 3. Perlindungan hukum. 4. Bantuan medis, psikologis, psikososial. Yang kelima, fasilitasi, restitusi, dan kompensasi. B. Konsep dan dasar pelindungan sanksi dan korban. Pada awalnya, keberadaan sanksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pada tahun 2003, goodwill atau iktikat baik dari pemerintahan untuk melakukan perlindungan terhadap sanksi dan korban melalui tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu. Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP, yaitu PP nomor 24 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap sanksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme, dan PP nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan sanksi tindak pidana pencucian uang. C. Peraturan perlembagaan perlindungan sanksi dan korban di beberapa negara sesuai dengan kebutuhan dan sistem hukum masing-masing. Peraturan kelembagaan perlindungan sanksi dan korban dapat bervariasi di berbagai negara sesuai dengan ketentuan dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan kelembagaan perlindungan sanksi dan korban di beberapa negara, yaitu 1. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perlindungan sanksi dan korban diatur melalui undang-undang federal dan negara bagian. Ada program perlindungan sanksi di tingkat federal yang dikelola untuk Unit States Marshals Service atau USMS. Selain itu, setiap negara bagian juga memiliki undang-undang dan program perlindungan sanksi sendiri yang dijalankan oleh penegak hukum setempat. 2. Inggris. Di Inggris terdapat program perlindungan sanksi yang dikelola oleh National Crime Against atau NCA dan Crown Protection Service CPS. Program ini menyelidikkan keamanan fisik, pengenaan uang, identitas, dan program tempat tinggal baru bagi sanksi yang berisiko tinggi. D. Bentuk-bentuk perlindungan sanksi diamankan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban atau LPSK kepada sanksi dan korban tidak pidana tertuang di dalam ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban dibentuk sebagai bentuk pemeriksaan rasa aman terhadap setiap sanksi dan korban dalam pemberian keterangan di dalam proses peradilan. Berikut bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap sanksi dan korban, yaitu perlindungan fisik dan psikis berupa keamanan dan pengawalan penempatan di rumah aman,
mendapat identitas baru, bantuan medis, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi, dan psikososial. Perlindungan hukum berupa keringanan hukuman dan sanksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Penentuan hak prosedural sanksi yaitu pendampingan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, pergantian biaya transportasi, pendapatan nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.